Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Doa dan harapan saya, semoga saudara-saudaraku diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, konon dikisahkan bahwa pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dia seorang pemuda yang giat beribadah, rajin sholat, banyak puasa, dan suka bersedekah. Suatu ketika dia sakit keras, maka istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan keadaan Alqamah. Maka Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaannya. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah dan talkinlah untuk mengucapkan la ilaha illallah." Akhirnya mereka berangkat ke rumahnya. Ternyata saat itu Alqamah sudah dalam keadaan nazak. Maka segeralah mereka mentalkin. Namun ternyata lisan Alqamah tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah. Langsung saja mereka melaporkan kejadian ini pada Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah dia masih mempunyai kedua orang tua? Ada yang menjawab, ada wahai Rasulullah. Dia masih mempunyai seseorang ibu yang sudah sangat tua renta. Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menemuinya, dan beliau berkata kepada utusan tersebut, katakanlah kepada ibunya Alqamah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah, maka datanglah. Namun kalau tidak, maka biarkanlah Rasulullah yang datang menemuimu. Tatkala utusan itu telah sampai pada ibunya Alqamah dan pesan beliau disampaikan, maka dia berkata, sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah. Maka dia pun memakai tongkat dan berjalan mendatangi Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahuku kepadaku bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqamah. Sang ibu menjawab, wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, banyak puasa, dan senang bersedekah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, lalu apa perasaanmu padanya? Dia menjawab, saya marah kepadanya wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya, kenapa? Dia menjawab, wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya, dan dia pun durhaka kepadaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat. Kemudian beliau bersabda, wahai Bilal, pergilah dan kumpulkanlah kayu bakar yang banyak. Si ibu berkata, wahai Rasulullah, saya tidak tahan. Apa yang kau perbuat? Beliau pun menjawab, saya akan membakar di hadapanmu. Dia menjawab, wahai Rasulullah,
saya tidak tahan kalau engkau membakar anakku di hadapanku. Maka Rasulullah menjawab, wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih langgeng kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya. Maka relakanlah anakmu Alqamah demi zat jika jiwaku berada di tangannya. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini bahwa saya telah ridho pada Alqamah. Rasulullah pun berkata kepada Bilal, wahai Bilal, pergilah kepadanya dan lihatlah apa yang Alqamah sudah bisa mengucapkan syahadat atau belum. Barangkali ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya. Maka Bilal pun berangkat. Ternyata dia mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Bilal pun masuk berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarin ibu Alqamah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridho telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat. Kemudian Alqamah pun meninggal dunia saat itu juga. Maka Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Kemudian beliau mensolatkannya dan menguburkannya. Lalu di dekat kuburan beliau bersabda, wahai sekalian kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak akan terima amalannya sedikit pun kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik kepada ibunya serta minta ridhonya. Diambil dari rincian kisah ini, salah satu dosa besar yang kita tidak boleh perbuat adalah durhaka kepada orang tua. Semoga bermanfaat. Dengan adanya kisah ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Sedikit pun tidak boleh menyakiti hati orang tua kita, karena itu akan menghalangi kita dalam sakaratul maut dan dalam keadaan nazar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.